Kalau lanjut ke Akmil tuh apakah kita sebagai paskibraka itu udah ada jalur undangannya kah atau apa yang bisa mempermudah ataupun memperbesar kemungkinan keterimanya itu ada? Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Yo, halo Sobat Pose, jumpa lagi di podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Halo Sobat Pose semuanya, jumpa lagi bersama aku Habibi yang akan menemani kalian di Pose episode kali ini. Dan kali ini aku gak sendirian, aku bersama. Ya halo Sobat Pose, jumpa lagi dengan aku Kayla. Nah aku kangen banget nih, udah lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol bareng Sobat Pose. Nah hari ini Aku gak mau kalah dengan Iman yang di episode sebelumnya. Kenapa tuh? Udah ngobrol-ngobrol soal paskibraka tingkat Provinsi Banten. Nah hari ini kita bakalan ngobrol bareng paskibraka tingkat Kota Tangerang Selatan. Selamat datang Anissa. Halo. Nah gimana ya Anissa, kabarnya hari ini baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah pastinya kita semua juga kabarnya hari ini baik ya. Nah boleh dong Anissa nih dulu. Sebelum kita lanjut, Anissa perkenalan dulu lebih lengkap sama sobat-sobat Pose. Oke, boleh. Perkenalkan, saya Anissa Romonda Lubis. Saya dari jurusan layanan kesehatan. Saya kelas 11 lan ke-1. Oke, jadi Anissa masih kelas 11 ya Anissa, Iya. tapi udah keren banget nih, udah bisa bergabung di paskibraka tingkat Kota Tangerang Selatan. Nah, sebelum kita lanjut lagi sama Anissa, kita ngobrol-ngobrol lagi, kita boleh nih jargon bareng-bareng ke sobat-sobat Pose. Oke. Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Wih, Anissa udah hafal juga ternyata ya. Sering sama nonton jargon-jargon Sering nonton Pose. Pose, Oh, keren. oke. Nah, hari ini kita mau bahas apa aja nih sama Anissa nih Habibi? Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas bareng Anissa, kita bakal berbincang-bincang mengenai paskibraka Kota Tangerang Selatan. Bagaimana Anissa yang berproses dari sebelum dan telah menjadi paskibraka Kota Tangerang Selatan. Nah, Anissa, sebelum kita lanjut lebih jauh, aku mau nanya, kenapa sih Anissa sendiri memutuskan untuk mengikuti eskul paskibra di SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan? Sebenarnya kalau untuk eskul paskibra itu aku tuh dari dulu udah tertarik ya dari SMP. SMP juga aku udah sempat ikut untuk eskul itu. Cuman kan karena COVID-19 ya. Iya, benar. Jadi tuh pas kelas 7 kalau nggak salah itu tuh udah berhenti eskulnya. Jadi benar-benar udah nggak ada kegiatan sama sekali sampai aku lulus. Jadinya ya baru bisa ikut lagi pas kelas 10 ini. Terus lumayan tertarik pas lagi demo eskul, kan keren banget tuh keahliannya ya kan. Jadi iya aku masuk ke sini jadi. Oke, berarti Anissa ini udah lama juga sebenarnya ya bergabung Emang di paskibra dan juga sudah udah tertarik dari tertarik SMP. dari lama berarti, dan akhirnya sekarang dari ketertarikannya itu berkembang sampai Anissa akhirnya kepilih jadi paskibraka tingkat Kota Tangerang Selatan. Kita tepuk tangan dulu dong sama usahanya Anissa. Keren banget ya. Betul banget. Nah, aku mau nanya juga nih Anissa. Mungkin dari SMP terus akhirnya masuk ke SMK 4 bergabung lagi di paskibra, apa sih awalnya niatan Anissa? Apakah Anissa dari awal udah niat mau ikut Capaska atau diarahkan oleh pelatih atau bagaimana ceritanya? Kalau untuk itu sih emang awalnya aku diarahkan ya sama pelatih. Karena emang gak pernah ada pemikiran bakal bisa ikut Capaska gitu. Tapi kalau dari kecil tuh sering ngeliat ya kan pengibaran di TV-TV gitu kayak iya, bener, itu bener. gimana sih caranya gitu loh, keren gitu kelihatannya. Jadi pas ditawarin sama pelatih dari paskibra buat ikut jadi Capaska tuh aku lumayan seneng banget gitu loh. Jadi suka Gitu, banget. akhirnya terwujud juga ya jadi Capaska dan juga sudah melewati banyak banget seleksinya ya, dan betul, pastinya betul. banyak juga seleksinya. Nah aku mau lebih detail nih, dari tingkat Kota Tangerang Selatan itu seleksinya ada apa aja sih Anissa? Kalau untuk itu ada kesamaptaan, lalu ada tes inteligensia umum, lalu juga ada tes untuk itu ada tes baris berbarisnya juga. Jadi lebih banyak ke tes fisik sama tes untuk ujian gitu, untuk pengetahuannya lebih Oke, ke oke. ke Bantennya sama ke Tangerang Selatan, terus kenegaraannya kayak gimana gitu. Oke. Nah, waktu Anissa dipilih untuk mewakili sekolah untuk dapat mengikuti seleksi Capaska. Nah, ketika Anissa tahu akan mengikuti seleksi ini, apa aja yang Anissa persiapkan?
Kalau untuk dipersiapkan itu udah pasti fisik ya, karena tuh emang bakalan digempur banget kan seleksi itu. Jadi beneran kayak olahraga gitu, olahraga. Terus kita juga latihan-latihan nih buat misi-misi perkiraan soal yang bakalan dikasih untuk seleksi itu kayak apa gitu. Nah, olahraga tadi yang Anissa sebutkan kayak Anissa olahraga untuk meningkatkan fisik Anissa sendiri. Nah, Iya. olahraganya apa aja tuh? Sebenarnya olahraganya nggak terlalu berat, mungkin ya kayak lari aja, lari, push up, sit up, back up gitu aja. Oh, berarti udah lama juga pastinya ya latihan untuk persiapannya, terus juga akhirnya mengikuti seleksinya secara langsung. Nah, aku mau tanya nih Anissa, mungkin Anissa sejak kapan sih mulainya dari seleksi itu tuh dari bulan apa sampai akhirnya terpilih untuk mengibarkan bendera di tanggal 17 Agustus tahun 2023 ya? Iya, kalau untuk awal mulai seleksinya itu sekitaran bulan Mei. Dari situ tuh nunggu agak lama sampai pengumumannya ya kan. Terus itu juga kan kita nungguin yang provinsi dulu. Jadi tuh untuk buat naik ke provinsi ada seleksi lagi kan. Jadi kita nungguin yang provinsi selesai seleksi dulu, baru yang kota ada pengumuman siapa yang lolos dan gak lolos. Gitu. Oke. Dari seleksi ini ada nggak sih yang dipersiapkan kayak administrasinya mungkin gimana gitu? Kalau untuk itu, iya administrasinya banyak banget. Apa aja tuh? Apa aja nih? Bekas-bekasnya kita juga ada input nilai rapot dari kelas 10. Oh, ada input nilai rapot juga. Iya. Oh, nilai rapot juga ikut berarti ya di Iya. seleksi juga ya? Terus sama tes kesehatan juga di rumah sakit. Kira-kira itu aja sih yang agak ribet gitu. Oh, agak panjang ya proses Iya. untuk ngurusnya gitu-gitu. Dan mungkin Anissa pastinya kan ada asrama juga ya, ada ikut di asrama juga. Nah, itu ada nggak sih cita-cita seru yang bisa dibagikan sama sobat-sobat pose yang kayak cita-cita mungkin suka dukanya saat di asrama ataupun yang mungkin yang lainnya bisa dibagikan ke sobat-sobat pose? Kalau cerita suka duka pasti banyak sih ya. Aku nggak mungkin bisa sebutin satu-satu gitu. Ya kalau duka sih bisa dibilang kayak lebih ke pas di lapangannya sih. Karena kan untuk menentukan posisi di pasukan mana itu kadang kita suka diganti-ganti kan. Jadi kayak kalau kita udah nyaman nih misalnya sama temen yang ini, misalnya udah sehati lah gitu intinya dalam baris-barisnya udah enak, tiba-tiba diganti besoknya, itu yang kadang suka sedih gitu. Oh gitu. Nah, kalau Anissa sendiri kepilih di pasukan mana nih pas pengibaran itu? Kalau aku alhamdulillah aku kepilih di pasukan 8 sebagai pagar tengah. Pagar tengah, wah keren ya. Dan itu pas apakah Anissa terpilih pas pengibaran atau penurunan? Kalau untuk itu aku kepilihnya untuk penurunan. Oke, untuk penurunan. Nah, selama Anissa mengikuti serangkaian seleksi yang tadi, ada nggak halangan-halangan atau kendala-kendala yang Anissa hadapi? Dan untuk menghadapi halangan atau kendala tadi, apa yang Anissa lakukan? Sebenarnya kalau kendala yang serius banget tuh nggak ada, lebih ke kepercayaan diri aja sih. Karena ngelihat perwakilan dari sekolah lain tuh, kalau kita nggak bisa ngolah emosi kita dengan benar, kita tuh bisa kayak down gitu loh melihatnya. Itu aja sih menurut aku yang susah. Nah, cara Anissa mungkin harus menghadapinya ngebuat diri sendiri jadi percaya diri itu gimana? Ya tentunya berdoa lah, terus ya berusaha yakinin diri sendiri. Terus juga dukungan dari orang-orang sekitar, orang tua itu berguna banget. Gitu, wah berarti susah gampang ya sebenarnya masuk paskibraka tuh harus siapin mental, siapin fisik, terus juga administrasinya juga cukup susah juga ya ngurusnya berarti gitu. Nah, Anissa selesai dari Anissa waktu pelaksanaan itu di mana lokasinya? Untuk pelaksanaan aku ada di lapangan Cilenggang. Oh, di lapangan Cilenggang. Tanggal 17 Agustus ya pastinya. Tanggal 17 Agustus pastinya. Selesai dari penurunan, apa perasaan yang Anissa dapatkan ya? Apakah haru atau bahagia atau gimana nih Anissa? Kalau haru sih udah pasti ya, haru lega karena udah ngejalanin tugas dengan benar ya kan. Itu udah pasti. Terus agak sedih juga karena sama teman-teman tuh ngerasa kayak oh udah selesai gitu loh. Perjuangan selama 2 minggu ya kan di bawah panas terik, matahari diomel-omelin lah segala macam. Jadi kayak udah selesai gitu loh maksudnya. Oh berarti persiapannya cuma 2 minggu ya Anissa ya? Iya, Berarti cukup singkat ya persiapannya. Dan pasti digempur banget dalam 2 minggu itu. Dan akhirnya Anissa berhasil melewatinya ya. Proses yang panjang nggak bisa disebut yang gampang ya. Anissa telah berhasil untuk melewati prosesnya ya. Betul. Keren banget. Nah Anissa sendiri ada nggak sih mungkin dari pihak
pelatih-pelatih di sana ataupun dari saat asrama, ada sih nggak sih peraturan-peraturan yang sebelumnya belum pernah Anissa dapatkan saat masih jadi paskibra di SMK 4? Itu ada nggak sih? Kalau itu sih ya mereka lebih ke menjaga makanan banget sih ya. Itu udah pasti sih, kayak aku selama 2 minggu sama sekali nggak pernah nyentuh es. Wah, kuat ya. Puasa es sih, puasa es. Iya, air putih terus gitu loh. Untuk selebihnya sih aku rasa nggak ada ya, karena emang udah cukup terlatih juga di SMK 4, udah diajarin banyak juga. Jadi nggak terlalu kaget pas di sananya gitu. Jadi beneran gak boleh es itu, jadi cuman air putih doang. Iya, air putih. Teh gak boleh. Teh kalau misalnya emang lagi sakit udah kepepet banget itu baru. Kopi. Nggak boleh. Kopi Wah, juga berarti gak boleh. kuat juga nahan 2 minggu secara nggak boleh minum es, nggak boleh minum manis juga pastinya ya, dan makan makanan sehat selama 2 minggu demi staminanya bisa full ya pas di lapangan. Kalau yang aku tahu nih Anissa, orang-orang yang telah lolos seleksi dan menjadi capaska, pasti mereka beberapa ada yang ingin lanjut ke Akmil contohnya. Nah, Anissa sendiri selesai dari paskibra jadi capaska, ingin jadi apa ini? Prospek selanjutnya? Kalau itu aku sih masih ngerencanain ya, belum terlalu matang banget, tapi kayak dari ayah, orang tua, orang terdekat tuh selalu bilang kayak lanjutin aja gitu loh ke Akmil Akpol gitu. Wah, keren banget kita pastinya kalau lanjutin. Dan mungkin kalau lanjut ke Akmil tuh apakah kita sebagai paskibraka itu udah ada jalur undangannya kah, atau apa yang bisa mempermudah ataupun memperbesar kemungkinan keterimanya itu ada apa? Kalau undangan sih nggak terlalu ya, cuman maksudnya tuh kalau kita mau ikut untuk seleksi Akpol, Akmil seperti itu tuh kurang lebih tuh sama kayak di paskibraka, jadi kita tuh kayak udah ngerti, lebih terlatih udah ya dapat nilai pastinya. plusnya duluan berarti. benar. Ya. Oh pasti jadi lebih udah tahu lah ya sebagian besar pelatihan di sana seperti apa nantinya. kayak gitu. Oke, semoga nantinya Anissa bisa dapat pilihan yang tepat. Siapa tahu Anissa bisa lanjut ke Akmil atau ke Akpol ataupun ke pilihan Anissa yang lainnya. Semoga itu adalah pilihan yang terbaik buat Anissa ya. Amin. Iya. Anissa, selama kamu menjalani proses ini, boleh nggak nih kita nge-share ke sobat pose di rumah yang nonton, mungkin tips dan trik bagaimana menghadapi segala halangan yang atau enggak kendala yang kamu hadapi selama kamu ikut seleksi, bahkan setelah tadi ya di asrama 2 minggu. Di asramanya sampai di lapangan itu gimana sih prosesnya? Lebih ke tips and trick buat bertahannya sih ya. Gimana? Tentunya harus ya banyak berdoa, kita juga harus percaya sama diri kita sendiri kalau kita tuh nggak boleh nyerah, harus tetap percaya diri lah intinya, kayak gitu aja. Gitu berarti. Kalau dari tips-tips di bagian fisiknya nih, apakah Anissa punya kebiasaan pas di asrama atau gimana nih? Kalau itu ya kita pasti selalu aja olahraga gitu loh sebelum melakukan latihan ya kan. Kita tuh biasa keliling lari lapangan Cilenggang itu bisa Berapa kali putaran itu? bisa 6-7 kali putaran kayak gitu sama Lapangan Cilenggang itu luas loh. Lapangan Cilenggang itu luas banget, aku tahu banget tuh lapangan bareng-bareng Cilenggang. sama tentaranya gitu ya kan. Ya, Pelatih-pelatihnya di sana iya, ya? biasanya lari aja sih kalau emang untuk pemanasan sama senam sedikit gitu. Itu aja. Oke. Nah, kira-kira dari kan tahun ini SMK 4 alhamdulillah lolos di episode sebelumnya tingkat Provinsi Banten 2 orang dan 1 orang tingkat Kota Tangerang Selatan. Nah, dari Anissa sendiri mungkin boleh ngasih pesan ke teman-teman adik-adik yang nanti tahun depan akan mengikuti Capaska untuk menjadi paskibraka tingkat Apakah- Tangerang Selatan, iya, provinsi bahkan negara. Boleh mungkin Anissa sendiri menyampaikan pesan-pesannya. Pesan saya sih terus semangat ya, karena emang untuk menjalaninya tuh beneran harus semangat, butuh semangat yang bener-bener gede gitu loh. Terus dilatih lagi fisiknya karena fisik tuh beneran nentuin banget di sana. Itu aja sih. Kalau lemah tuh bukan maksud lemah, maksudnya kayak kalau kitanya nggak kuat itu bakalan jadi masalah tersendiri sih kalau gitu. Oke, berarti harus mempersiapkan mental paling pertama ya sebelum jadi stamina dan administrasi itu pasti paling penting mentalnya dulu ya. Iya, Anissa. siap atau enggak gitu. Oke. Betul. Nah, kalau Anissa sendiri apa sih dari Anissa pribadi yang dirasakan saat kembali ke SMK 4 sebagai paskibraka tingkat Kota Tangerang Selatan? Rasanya tentu bangga ya, bangga, haru gitu, senang juga pastinya. Terus juga pasti kangen sama teman-teman di sini ya kan.
Terus juga ngerasa kayak oh ternyata perjuangan dari bulan-bulan sebelumnya udah selesai gitu loh. Ya itu bangga gitu. Aku mau nanya, waktu itu pengumuman tingkat kota Tangerang Selatan itu kapan itu? Kalau tanggalnya aku lupa, tapi tuh waktu itu tuh aku diumuminnya pas lagi di sekolah, aku inget banget. Beneran yang kayak lagi di istirahat jam kedua, itu tiba-tiba dikasih link buat pengumumannya. Itu aku buka sama teman-teman yang lain, beneran langsung nangis Wah, banget gitu. maksudnya haru banget ya pas Iya. tahu infonya ya. Iya, terus juga sedih kan karena cuman aku doang yang lolos. Di situ aku sedih banget ngeliat Oh iya. temen gue karena ya namanya udah berjuang ya selama seminggu kan waktu itu seleksinya di Pamulang. Jadi pas ngeliat kalau cuman aku doang gitu yang lolos, teman-temanku kayak ya mereka ngerasa senang juga sih ke aku, tapi aku juga tetap sedih buat mereka gitu. Oke. Nah, teman-teman respon yang Anissa dapatkan ketika teman-teman tahu, keluarga tahu, orang-orang sekitar tahu Anissa lolos jadi paskibraka tingkat kota Tangerang Selatan, Itu gimana? responnya gimana tuh Anissa dari keluarga, teman-teman tuh gimana? Tentunya mereka bangga sih ya, ucapin selamat gitu, senang. Kalau ayah, ibu gimana? Kalau ayah ya waktu itu ayah pas aku lagi pengumuman seleksi tuh ayah nggak bisa aku telepon karena lagi kerja. Beneran aku udah ya Allah ini ayah kemana gitu ya kan. Jadinya aku cuma bisa di chat aja gitu ya aku lolos nih gitu. Dan ayah cuma beneran ngomong alhamdulillah deh. Mungkin ayah juga masih shock ya pada saat itu ya. Betul, Kayak betul. masih percaya nggak percaya juga Anissa bisa Lolos lolos. gitu. Iya udah sih gitu aja kalau ayah. Pastinya juga dukungan-dukungan dari keluarga, dari teman-teman tuh selama beberapa bulan itu Anissa persiapan juga pastinya banyak ya dukungan dari teman-teman gitu. Banyak cerita-cerita yang udah Anissa share ke kita ya. Kita sharing-sharing mengenai paskibraka. Bagaimana Anissa melewati proses yang panjang, nggak gampang dan nggak Dan semua juga orang penuh banget pendirian dan juga konsisten ya Anissa ya. nggak semua orang bakal bisa kayak gini. Dan ternyata untuk menjadi paskibraka itu cuma bisa satu kali. Betul dalam ya Anissa ya, seminggu. cuma Bener bisa gitu? satu kali kesempatannya Iya. atau gimana nih? Kalau untuk mengibarkan sebenarnya itu bisa 2 kali di tanggal 17 sama di tahun depan pada saat hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni. Tapi untuk kalau misalnya kita mau tingkatin lagi nih, misalkan aku udah di kota, aku pengen tahun depan buat bisa ngibarin lagi di tingkat provinsi itu udah nggak bisa karena aku udah tercatat sebagai Purna Paskibraka Indonesia. Wah, jadi cuman satu kali kesempatan dalam seumur hidup ya? Iya. Oh gitu. Dan Anissa berhasil dapat kesempatan itu. Nggak semua orang. Nggak semua orang Ini bisa. limited ini berarti. Keren berarti Anissa. Wah, banyak yang udah yang Anissa cerita ke kita. Iya banyak banget. Menginspirasi. Suka dukanya dan juga tips-tipsnya sama juga Pesan-pesan sobat-sobat pose di pose rumah. yang mungkin mau menjadi paskibraka ya. Apalagi sih kita pasti sobat puasa di rumah kita pasti bakal ngundang bintang tamu yang menginspirasi pastinya, dapat memotivasi gitu. Banyak yang salah satu contohnya Anissa udah menceritakan bagaimana ia Perjuangannya, berproses. perjalanannya, betul. Itu tadi kita berbincang-bincang mengenai paskibraka tingkat kota Tangerang Selatan. Yang pasti dari yang Anissa lakukan ya nggak mudah, cuman Anissa tetap semangat, nggak pantang menyerah dan juga mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar. Betul ya Anissa ya? Betul. Dan juga pastinya banyak banget ya yang udah dilewati Anissa dari mulai tantangan-tantangan selama persiapannya, pelaksanaan sampai akhirnya sekarang berhasil menjadi paskibraka tingkat kota Tangerang Selatan. Nah, mungkin cukup sekian ya perbincangan kita ternyata dengan sudah sampai di ujung acara kebetulan. iya nih. Jadi semoga kedepannya makin banyak juga siswa SMK 4 yang bisa berprestasi. Mungkin nggak selain di bidang paskibraka, mungkin di bidang lain-lainnya bidang lain, ya. banyak loh, Banyak banget. Dan kita tunggu sobat-sobat pos yang lainnya, kita tunggu untuk bisa duduk di sini seperti Bareng-bareng Anissa, kita, berbincang sharing-sharing bareng-bareng sama kita. Betul banget. Oke. Nah, mungkin cukup sekian nih perbincangan kita hari ini sama Anissa. Terima kasih Anissa sudah main-main ke studio Terima pose kasih. hari ini. Terima kasih banget. Nah, jadi sebelum kita tutup nih, aku mau sekali lagi jargon bareng Anissa ke sobat Betul. pose. Oke. Pose podcast suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Wih. Nah,
Nah, sobat-sobat pose, jangan lupa untuk kepoin kita di Instagram kita @podcastsuara4_. Jangan lupa juga follow akun TikTok kita @posesmkn4. Dan jangan lupa juga nih buat subscribe YouTube kita dan nyalain notifikasinya di Podcast Suara 4. Satu lagi, jangan lupa juga subscribe di YouTube SMKN4 Kota Tangerang Selatan. Oke, nah mungkin cukup sekian sobat-sobat pose perbincangan kita hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat-sobat pose. Dadah.